Sekte Overlord bertemu Sekte One Piece. Halo, selamat malam Bang. Oh ya, selamat malam. Saya panggilnya Bang atau Mr. K nih? Aduh sumpah, gue bingung nih panggilnya gimana. Mr. K aja gak apa-apa? Mr. K oke sih. Mr. K atau K atau gak masalah. Kalau aku manggil kamu apa nih? Panggil Sensei aja sih. Oh, siap. Aku manggil Sensei aja lah. Oke, sip Mr. K. Finally kita bertemu dengan sepuhnya One Piece, guys. Sepuhnya One Piece anime terbaik. One Piece anime terbaik. Aku cinta One Piece. Sebelum misalnya mulai, alasanmu bilang One Piece anime terbaik itu karena apa? Aduh, jadi gini nih, gini Mr. K. Tahun lalu deh, gue tuh pernah bikin konten detail kecil One Piece. Iya, aku nonton. Nah, itu gue bikin dari perspektif orang yang nggak pernah nonton One Piece. Jadi gue tuh pengen bikin timeline One Piece, bikin pembahasan One Piece itu per 100 episode. Jadi niat awal gue ya, di episode ke-100 nih gue bakal ngoceh ngaco-ngaconya tentang opini gue. Jadi kan setengahnya detail, setengahnya opini. Misalnya di awal gue ngoceh banget, ternyata setelah gue ikutin sampai episode ke-1000 ternyata gue kagum banget. Nah itu gue pengen lihat tuh progres gue ketika nonton One Piece. Itu pengen gue jadiin konten. Cuma di 100 episode pertama gue tuh udah kena hajar habis-habisan sama fans One Piece. Nah semenjak saat itu gue langsung tiap kali pasti gue selalu ngesarkas nih, oh One Piece anime terbaik. Karena kalau gue ngatain One Piece, gue pasti kena hajar tuh. Gue selalu ingat tuh konten itu tuh sampai sekarang. Makanya itu satu-satunya konten di channel Migen Sensei yang gue take down. Karena emang gara-gara komunitasnya sendiri ya. Seumur hidup gue bikin konten detail kecil One Piece itu paling parah toksiknya tuh. Halo everyone. Sebenarnya nggak kamu saja yang pernah salam kena buat Merka bilang dari YouTuber Dewi. lain kayak sebut aja nama ya, Clinton Studio kalau nggak salah ya, pernah bikin masalah One Piece kan. Itu kan juga kena. Problemnya itu sebenarnya kalau kita ngomongin anime, kita katakanlah anime ya. Anime kan beda dengan manga, alias visualnya apalagi dengan teknologi zaman dulu. Ya mungkin di era sekarang kan sebenarnya kayak fans anime manga kebelah-belah. Ada yang mungkin hanya menilai suatu hal dari visual, ya kan? Visual saja. Dan ada juga yang kayak menilai suatu hal ya yang penting ada fan service-nya lah atau gimana. Nah, sebenarnya yang patut disayangkan itu banyak orang nggak sadar yang namanya ada segi yang paling penting dari suatu hal, entah itu di anime maupun manga, yaitu ada storyline. Kalau di anime jujur kekurangan One Piece ketika 100 episode kayak gitu itu sebenarnya banyak kesalahan itu dari Toei Animation sendiri ya. Sedangkan kalau kamu baca manganya, Sade, kamu baca manganya nggak Sensei? Gua nggak baca, tapi ada teman gue yang ngikutin banget. Jadi kalau misalnya kita ketemu itu selalu bahas spoilernya. Jadi gue tahu nih, oh sekarang nih Luffy lagi lawan Kaido. Oh ternyata Luffy udah mau buy one lawan Kaido, udah mau kelar tapi diganggu. Nah itu gue masih tahu lah sedikit. Karena ada teman gue tuh yang suka banget kalau ketemu kita bahas tuh, walaupun gue nggak tahu apa-apa tentang One Piece. Gak apa-apa. Cuma misalnya mau ngomong antara anime sama manga itu beda jauh. Kalau kita ngomongin segi dalam kualitas penyampaian cerita, sensornya atau gimana, beda. Orang cuma nonton anime doang sebenarnya itu masih kurang. Bagi kalian nih yang mungkin fans One Piece yang selama ini cuma nonton anime doang, sebenarnya rugi. Apalagi ketika One Piece tamat ya, kalian nggak bakal bisa ngikutin hype bareng sama Mr. K juga. Karena kalian harus nunggu episode anime tamat juga kan, kalau kalian ngikutin animenya. Tapi kalau ngikutin manga itu bener-bener wah. Apalagi perbedaan anime dan manga itu bisa bilang jauh. Mungkin bisa dibilang kalau dalam penyampaian segi cerita, penyampaian visualisasi manga, dalam arti storyline yang kuat loh, yang dibentuk loh, itu berkali-kali lipat manga lebih unggul. No debat itu. Bahkan Ray buat trailer dulu pernah kayak bikin konten tentang bilang kalau One Piece animenya itu jelek. Ya Mr. K nggak bisa bantah, karena emang kenyataannya cara penyampaian anime masih kurang. Ya, makanya kalau anime wajar, banyak orang yang nggak terlalu suka anime One Piece wajar. Tapi kalau manga nih ya, kita ngomongin manga. Para fans yang suka manga itu rata-rata pemikirannya dewasa kok. Mr. K yakin betul yang kayak komen-komen yang di yang nyerang dirimu ketika komen itu ya usia di bawah 25 tahun. Kalau kamu lihat sendiri nah, ketika misalnya bikin konten, bahkan aku misal di One Piece chapter terbarunya agak membosankan, aku pun jujur bilang membosankan.
Tapi kenyataannya udah sekarang ini ya jarang kutemukan kayak mereka protes sama Mister K lah atau gimana, karena mereka sadar usia udah middle mau bau tanah kok, ngapain toh ribut-ribut kayak anak kecil kayak gitu loh. Yang penting kan kalian mereka ini tahu perspektifku terkait One Piece tuh kayak gimana. Kalau seandainya emang momennya sedih, ya aku bilang itu sedih. Momennya bahagia, have fun ya bahagia. Momennya jelek, ya aku bilang jelek kayak gitu. Momennya membosankan ya membosankan. Atau gini lah, kita ambil contoh chapter terbaru. Kamu ngelihat chapter terbaru yang terkait, kamu tahu Raizo? Tidak, tentu saja. Oh, tidak atau tahu? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Ini sedikit cerita ya bagi yang tahu ya. Raizo dan Fukurokuju ini kan di Wano ini chapter terbaru ini pertarungan paling membosankan. Kalau kamu ngelihat anime-anime lain kan tarung kan langsung gabres-gabresan kan. Nah mereka berdua itu cuma berdiam aja. Ini adalah hal yang sebenarnya mengecewakan bagi fans One Piece. Apalagi bagi Mr. K pribadi ya, yang ngelihat pertarungannya ya ampun. Kenapa pertarungannya kayak gini? Diem doang. Beneran diem. Diem. Ya kayak kemarin lah kejadian yang fans AOT sama fans One Piece bertengkar itu. Iya kan kayaknya fans Attack on Titan sama One Piece kan? Gara-gara apa ya? CGI atau gimana kayak. Ada yang memulai sebenarnya fans One Piece sendiri sih, yang emang usianya mungkin di bawah 25 lah, yang nggak mau mikir ya pokoknya fokusnya ya anime manga ini bagus atau gimana. Kayak itu rame sempat trending itu. Aku pun nggak mau nanggepin kan. Masalahnya emang aku jujur aja ya, di fandom komunitas One Piece ini masih terpecah belah. Apalagi kalau aku bikin teori ya ada yang dukung, ada juga yang bakal toksik alias membanding-bandingkan lah. Alias Mr. K dituduh untuk plagiat lah, Mr. K dituduh cari dari Reddit lah atau gimana. Karena ya mau gimana lagi, bantah pun kan nggak bisa. Karena emang ini One Piece loh bro. Kan puluhan juta orang pun suka. Di berbagai belahan dunia pun mereka tahu One Piece. Siapa sih nggak tahu One Piece? Bahkan sekelas yang nggak pernah baca One Piece, nggak pernah nonton One Piece, pasti tahu kan sebutan One Piece itu mengarahnya kemana, kayak gitu kan. Emang agak disayangkan sih, nggak bisa seperti luar negeri. Di luar negeri itu asik loh. Iya bener. Di luar negeri itu asik banget berteori segala macam. Enak banget tuh memang. Dan misalnya ngelihatnya komunitas yang dijaga di sana benar-benar keren lah, keren banget, alias nggak ada saling bantah-bantahan, nggak ada saling serang. Di FB, kalau di FB pak rusak, Facebook itu rusak Re. Nah ini kamu lihat, coba nonton di live Mr. K dulu. Ini yang namanya The Reverie. The Reverie adalah kumpulan banyak orang fans One Piece dari luar negeri join di satu Discord. Mereka ngomongin tentang One Piece. Sebenarnya Mr. K pengen banget ngadain seperti ini, tapi emang aku ngelihat komunitasnya masih belum. Makanya kan dengan adanya aku live stream seperti ini, aku ya mungkin bisa memotivasi youtuber One Piece lainnya untuk memulai live stream, biar mereka juga mengedukasi. Gak perlu lah kita harus kayak saling berbeda pendapat boleh, tapi ya kita harus mendidik penonton-penonton kita, di mana mereka tuh harus belajar, alias perbedaan itu bagus kok. Apalagi kalau arahnya ke hal baik, apalagi kayak ngobrolin kayak gini, sebenarnya ya semua orang tuh suka kayak nonton obrolan kayak gini, beneran suka. Oh by the way, Mr. K tentang perkara toksik ya, gue tuh udah jelasin ke penonton gue sih. Kalau gue singgung soal fans One Piece, yang gue singgung tuh yang toksiknya, yang bocil-bocilnya. Gue nggak maksud secara universal semua fans One Piece-nya. Dan apa yang bikin gue bener-bener males banget di konten itu, karena itu konten detail kecil. Itu bukan konten marah-marah gitu, bukan konten untuk ngejatuhin gitu. Kan gue punya sendiri konten namanya tuh kata mereka. Nah itu konten-konten gue kumpulin review negatif, baru gue bahas di situ tuh, gue jadiin satu argumen dan gue bahas. Nah itu kalau orang datang nyerang, oke deh. Tapi ini detail kecil. Konten dimana gue mencoba mengapresiasi suatu anime dengan nonton berkali-kali dan nyari detailnya. Tapi gue dihajar habis-habisan gara-gara gue mencoba menghargai sebuah anime. Itu gue mind blowing banget sih dari situ. Itu gue, langsung gue geleng kepala, tidak, langsung take down itu video, tidak, daripada makin banyak bocil-bocil kayak gitu, tidak. Aneh banget. Bahkan itu banyak yang ngadu loh. Sebenarnya itu setelah nonton kontenmu, itu aku subscriberku waktu itu 100.000 lebih lah. Itu banyak yang komen ke Mr. K alias Mr. K bagus dijelek-jelekin. Wah banyak, nggak kehitung lah yang kayak. Apalagi kamu bikin video kayak gitu, itu banyak juga. Cuma ngapain ku tanggepin? Dan aku ngeliat komentar-komentar rata-rata yang masih di usia bawah.
Kalau mau seandainya gini lah, kita masalah kayak ngejatuhin One Piece atau gimana, mudah kok. Misal, Sensei lah, kalau mau ngejatuhin One Piece, kamu punya opini, monggo ajak ngobrol yang emang Mister K, atau mungkin Real Guinoe, atau mungkin Anime Haki, atau Ariana Hosaku, atau siapapun itu yang sering bahas One Piece. Nanti kita ngobrol, kamu opininya apa, kenapa kamu ngejelekin One Piece. Nah, Mister K kamu punya kayak apa ya, opini yang juga pendapatmu bisa kusalahkan atau kan itu lebih enak alias bisa nyadarin. Cuma kan emang ya mau gimana lagi fans One Piece di negeri kita ini ya kebelah-belah. Aku ini loh yang ngalamin sendiri. Ini bener pas masih Mister K 300 ribuan lah. Banyak yang ngejudge kalau Mister K gak jelas padahal teorinya Mister K rata-rata bener. Bahkan distrik anime dia orang yang kalau nggak suka sama fandom One Piece ya nggak suka beneran, alias nggak suka yang bener omonganmu yang toksik itu loh, yang nggak disukai oleh distrik anime. Bahkan teori-teori yang ekstrim pun distrik anime nggak terlalu suka. Ini rame. Di komentar pun ada yang bilang ini nyindir Mister K loh dengan judul gue benci teori One Piece. Ini aku nonton ketawa-ketawa sih. Justru gue malah suka berteori loh, makin liar tuh makin seru gitu. Karena kan kita kadang kita nggak kepikiran sampai ke sana masalahnya. Tapi ini beda, ini bukan kayak jujur ya, ini gak meremehkan anime lain. Ini beda kayak kita katakanlah kayak Naruto. Ini beda dengan Overlord. One Piece itu bener-bener dibentuk dari awal. Kalau kamu bener-bener ngikutin ya, dalam arti bener ngikutin chapter 1 sampai chapter akhir. United harus berteori mengandalkan cocok logi boleh, tapi itu harus ada clue-nya. Mengarahnya karena emang udah kebentuk. Ini gak kebentuk hanya di Indonesia aja, di luar negeri pun seperti itu. Kalau kamu ada clue-nya yang mengarah ke sana, silahkan buat teori. Kalau kamu ada cocok loginya ke arah sana, silahkan buat teori. Tapi kalau gak ada, jangan sekali-kali. Karena baik di negeri kita maupun luar negeri juga, mereka, kalau enaknya luar negeri ya, mereka pasti ngasih opini yang bener-bener kayak meluruskan teori tersebut. Tapi kalau di negeri kita, halah teori busuk, teori plagiat, seperti itu. Bedanya luar negeri sama kita tuh beda banget. Makanya kan teori ini sebenarnya hal sensitif di One Piece. Ya, by the way, gimana? Mr. K kan tadi bahas tentang sebut tentang Overlord. Gue tuh punya argumen juga kalau Overlord itu Gimana? teori Overlord itu juga sebenarnya menarik. Karena bahkan dari episode 1 itu udah ditanam benih untuk jadi sebuah plot yang besar mendekati ending cerita dari Overlord. Jadi kalau aku nonton animenya keren sih, emang keren. Jadi kalau di Overlord itu ada istilah teori pengkhianatan albedo. Kalau di Overlord ya ada karakter namanya albedo. Nah, di episode 1 Ainz tuh ngubah deskripsinya albedo dari yang awalnya jalang menjadi sangat mencintai Momonga. Nah, satu kalimat itu memunculkan sebuah teori yang sangat gila banget di cerita Overlord, namanya teori pengkhianatan albedo. Dan itu pelan-pelan diliatin nih, makin jelas tuh teori-teori. Itu kenapa gue suka banget ngebahas Overlord, karena teorinya itu make sense semua. Maksudnya kalau kita pengen berteori itu datanya semua ada. Udah disediakan sama si Maruyama, sama si autornya udah disediakan. Silakan berteori, silakan dikumpul semua datanya, lu bikin teori deh. Nah itu kenapa gue seneng banget sama teori-teori Overlord dibandingkan anime lain. Nah banyak juga subscriber gue yang bilang, bang, Overlord ini secara teori itu mirip kayak One Piece. Jadi udah di set up dari jauh banget sampai akhirnya waktu dibikin teori itu semua terhubung tuh. Itu sering banget tuh komen kayak gitu tuh masuk ke channel gue. Aku bahkan ngelihat animenya bagus. Ini kak plotnya ngeri banget, berbeda kayak isekai yang dimana ya emang overpower, tapi overpowernya kayak ketika aku ngelihat Ainz yang nggak kalau membunuh orang itu nggak main-main, alias nggak terlalu meduliin yang namanya perasaan atau gimana. Ini Nakama keren power. sih. Tidak ada namanya Nakama power. Ini keren sih. Ya saat itu aku keren pikirnya kayak gitu. Makanya kan aku juga ngikutin animenya juga. Kalau nonton waktu kamu ngenalin Overlord, aku nonton. Tapi setelah kamu baca light novel, ini aku harus mastinya kan lewat light novel juga. Sama aja bohong kan. Dalam arti aku harus baca light novel. Ya udahlah, nggak usah aku. Nah itu satu hal yang selalu gue pegang tuh. Gue tahu kalau penonton gue tuh nggak semua baca light novel. Jadi ketika gue sebut di volume segini, gue pasti sebutin tuh. Ini di volume segini, Ainz bilang begini. Di volume segini, Ainz bilang begini. Gue selalu tekanin tuh. Karena gue tahu nggak semua orang baca novel. Dan by the way, di Overlord tuh fansnya itu semua butuh bukti. Jadi ketika berasumsi berteori itu pasti butuh bukti. Lah, buktinya dari mana? Nah itu tuh di volume segini, di komentar ini, di Twitter ini, itu pasti butuh bukti tuh. Dan gue senang sih. Asik banget sumpah berteori sebenarnya. Gue tuh kan ngikutin channel-channel
luar negeri yang bahas Marvel, itu mereka bahas teori itu bagus banget. Kayak konsep yang tadi diliatin sama Mr. K deh, yang banyak YouTuber berkumpul baru ngebahas teori tentang One Piece. Nah di Marvel juga kan sering gitu tuh, ngumpulin baru dibahas masing-masing. Gue tuh terkesima banget sih dengan tipe-tipe pembahasan kayak gitu. Semuanya saling apa istilahnya ya, tukar pikiran lah tentang teori mereka masing-masing. Apakah teori ini legit atau tidak, kurangnya di mana, apakah make sense atau tidak. Wah asik banget memang. Cuma emang rada Iya sulit kan, sih. Rada sulit di sih kalau sini di ngomongnya Indonesia. sulit. Nah, aku sendiri aja yang adalah PR terbesar karena rata-rata juga apa ya, konten kreator One Piece lain ya jujur aja, ini bukan menghina atau gimana, mereka hanya mempedulikan tentang view. Ya boleh sih emang angka jadi patokan sebagai seorang konten kreator, tapi satu sisi nggak mau arah kayak fandom kayak gini yang dimana kita tahu kan One Piece itu besar. Apalagi kita juga ada PR, dimana kan sebenarnya PR paling besar One Piece itu di ending nantinya. Kan selama ini kan mereka meremehkan. Ya, ini semua lah, bukan hanya dari yang lain atau Naruto lah, Attack on Titan lah, Overlord atau gimana. Ini kan masih jadi misteri, masih jadi kayak PR bagi Oda Sensei dan ketakutan fans One Piece kalau endingnya nanti sama kayak Hajime. Aduh. Itu gila-gilaan. Itu cuma tinggal nunggu momen meledak aja sih. Apalagi ketika momen ending. Bahkan aku pun bilang sama kayak penontonku sendiri kan, tenang aja, ending One Piece itu adalah hadiah termahal, bakal jadi tonggak sejarah perindustrian anime manga. Kamu tahu apa itu One Piece? Satu biji. Enggak, One Piece harta. Yang menurutmu lah, Oda Sensei ini One Piece itu apa? Kira-kira yang ada di Laugh Tale itu harta apa? Kalau Sebut aja. Kalau gue sih nggak bisa berasumsi karena gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue lihat-lihat sih banyak yang bilang palingan ini anti klimaks nih. Palingan isinya cuma sesuatu yang remeh-temeh, makanya ngebuat si Roger ketawa. Tapi untuk barangnya kamu belum tahu ya? Kalau itu gue no clue sama sekali. No clue. Gimana kalau aku bilang sebenarnya udah dibongkar dan aku sebutin One Piece itu sake, minuman beralkohol. Kamu bingung sih. Kalau gue dengar gitu, gue langsung connect ke bagian ini. Apa mungkin bagi para bajak laut, sake adalah sesuatu yang sangat berharga? Itu Makanya, salah satu benar. Tapi untuk yang mind blowing adalah cara menghubungkan progres pembuatan teori untuk menghubungkan One Piece ke sake itu loh. Bahkan orang yang baru baca satu chapter One Piece pun kalau nonton teori tersebut bakal menganga. Apalagi kamu ya, Sandi. Kamu kalau bosen yang nonton 4 jam, versi aslinya kan 4 jam. Tapi kalau kamu mau nonton yang remakean Mr. K yang terbaru, The Truth About One Piece, Never Ever Miss This. Bahkan di judul aku bikin seperti itu kan, kebenaran tentang One Piece, jangan pernah kamu lewatkan ini. Itu bener-bener 50 menit, tapi kan lebih singkat daripada versi 4 jam. Cuma kamu bakal, ya misalnya jamin lah kamu bakal mind blowing. Bahkan kalau kamu lihat komentarnya 90% ya rata-rata ngalami. Kamu ingat gak kejadian Roger ketawa ketika menemukan Laugh Tale? Fans One Piece yang nonton video Mr. K itu loh, pada ketawa like-nya Roger. Mereka ketawa juga nangis. Itulah hebatnya One Piece. Bisa mengedukasi penonton sampai merasakan hal yang sama apa yang dialami oleh Roger. sekarang Itu juga gimana? Artinya tinggal satu tuh, menunggu menjadi kebenaran aja tuh. Tinggal tunggu jadi kebenaran aja tuh teorinya. Iya kan? Seandainya nanti One Piece adalah sake, Arthur lah yang paling berhak dapat penghormatan dari seluruh fans One Piece dunia. Karena dia yang paling, ya mungkin bagi Mr. K cuma nge-remake doang kan, tapi aku tujuanku baik kok. Karena gini loh, Sensei, banyak kan kayak kita, fans One Piece yang usianya seusia diriku alias hampir 30, bahkan di atas itu pun ada. Kami ini fans One Piece sebenarnya ya antara One Piece yang tamat duluan atau kami yang tamat duluan. Nah, karena atas dasar itulah aku bikin teori remake tersebut harus ku bikin. Bahkan aku izin sama orangnya langsung, Arthurnya. Iya. Gua baca tuh komennya. Iya. Gua baca tuh. Gua baca tuh komen yang di video itu. Oh, ya emang kayak gitu yang di Library of Ohara. Karena ada aku kan. Itu karena emang kalau nggak tentang One Piece itu aku nggak bakal bikin remake. Karena videonya Ohara aja udah bikin konflik terus. Aku sebenarnya nge-remake tersebut males. Karena aku udah bilang remake, udah bilang dapat izin, tetap aja masih ada fans One Piece yang pikirannya cekak.
bisanya cuma bikin remake doang, bisanya cuma remake doang. Lah ini terus perjalananku dari awal nol memulai Animania ini dilupain semua. Nah, makanya kan sejak tahun 2020 akhir aku udah gak peduli sama yang namanya hater, alias ya wes lah. Aku cara membahas mereka dengan sarkas, alias Oh, paling bener sarkas. tentu saya One Piece anime terbaik. Saya cinta One Piece. Ura.